Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Hanif Safil Umam. Salam sepak bola. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Saya doakan kalian sehat-sehat dimanapun kalian berada dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di video kali ini saya akan membahas lanjutan Inggris Premier League, di mana Arsenal berhasil memetik kemenangan penting melawan Chelsea di lanjutan Inggris Premier League, di mana Arsenal berhasil memetik kemenangan 2-4. Nah, tak hanya Arsenal yang berhasil memetik kemenangan, Manchester City lagi-lagi berhasil atau sementara memuncaki klasemen IPL, sebab Manchester City berhasil meladeni atau tanpa mengalami kesulitan melawan Brighton Albion dengan skor 3-0. Nah, tak hanya Manchester City yang memetik poin penuh, ataupun pertandingan lainnya di mana Everton lagi-lagi memetik hasil imbang 1-1 melawan Leicester City, dan Newcastle United berhasil meraih kemenangan atau mendapatkan poin penuh bertandang di markas sendiri, berhasil melumat Crystal Palace dengan skor 1-0. Kali ini saya akan fokus lebih membahas pertandingan Chelsea melawan Arsenal, di mana Arsenal berhasil memetik kemenangan 4-2 di kandang Chelsea, Stamford Bridge. Nah, terlebih dahulu saya akan membahas gol-gol, di mana terjadi hujan gol di kedua pertandingan tersebut, di mana Arsenal berhasil unggul terlebih dahulu di menit 13 berkat gol Edward Nahtiyah. Tak lama berselang 4 menit setelah gol Arsenal, Chelsea berhasil menyamakan kedudukan berkat gol Timo Werner dengan assist Ruben Loftus-Cheek. Nah, setelah gol Timo Werner, Arsenal kembali mencetak gol di menit 27, di mana gol tersebut dicetak oleh Smith Rowe. Nah, di mana pemain ini masih muda dan dibilang menjadi andalan Arsenal untuk musim-musim selanjutnya, di mana gol tersebut dicetak oleh Smith Rowe dengan assist dari Martin Odegaard. Nah, sementara di babak sebelum itu Chelsea berhasil menyamakan kedudukan lagi-lagi Chelsea berhasil menyamakan skor berkat gol Cesar Azpilicueta, di mana sang kapten berhasil menyamakan kedudukan berkat assist dari Mason Mount. Nah, di halftime kedudukan masih sama kuat 2-2. Nah, lanjut menit 57, Arsenal lagi-lagi kembali mengungguli Chelsea berkat gol Edward Nahtiyah. Nah, tak lama berselang hingga waktu hampir menunjukkan 90 menit, lagi-lagi Arsenal berhasil mengungguli Chelsea berkat gol penalti dari Bukayo Saka di menit 90 plus 2 waktu injury time. Nah, untuk ini Arsenal berhasil memetik kemenangan setelah rentetan hasil buruk dalam 3 pertandingan terakhir. Ini merupakan sebuah modal penting buat Arsenal untuk melakoni laga-laga sisa Inggris Premier League. Nah, untuk Chelsea sendiri,
ini merupakan hasil buruk atau merupakan eh, catatan buat Thomas Tuchel, sebab habis melawan Arsenal ini kemungkinan Chelsea akan menghadapi Liverpool di lanjutan final FA Cup. Nah, ini merupakan modal yang sangat buruk bagi Chelsea, karena dari segi mental mungkin akan terganggu. Soalnya di derby London ini mereka mengalami kekalahan yang sangat saya bisa dibilang memalukan, bisa kalah sama Arsenal 2-4 itu. Nah, untuk Arsenal sendiri, saya bisa dibilang ini Arsenal sedang hoki ini tim. Soalnya 2 gol dari 4 gol Arsenal itu merupakan kesalahan dari back Chelsea, Christensen. Nah, 2 gol Arsenal itu merupakan atau bisa dibilang faktor error dari Christensen, sehingga Edward Nketiah lolos dari penjagaan lini pertahanan Chelsea, sehingga dia berhasil mencetak gol. Nah, pemain kalau di sini saya bisa mengatakan pemain yang tampil memukau di pertandingan Chelsea versus Arsenal kemarin ini, saya pikir Granit Xhaka. Di sini Xhaka berperan penting menyuplai bola dari lapangan tengah ke 3 striker milik Arsenal, di mana 3 striker milik Arsenal dihuni oleh Nketiah, Emil Smith-Rowe, dan Martin Odegaard. Nah, kalau Chelsea sendiri ini entah mengapa Lukaku mengalami underperform atau penurunan performa. Padahal kita tahu sebelum Lukaku gabung ke Chelsea, pada saat Lukaku masih bermain di Inter Milan, Lukaku sangat tajam, menjadi tumpuan, bisa mencetak gol, memiliki body balance yang bagus. Entah mengapa di Chelsea Lukaku menjadi bapuk atau kurang perform. Lagi-lagi Lukaku mendapatkan banyak peluang di pertandingan kemarin, tapi sayang entah mengapa atau entah faktor apa yang menjadi Lukaku bisa mengalami underperform untuk seperti ini. Nah, untuk bench di Chelsea substitution, nah ini Thomas Tuchel sudah merasa kalau Andreas Christensen ini sudah melakukan beberapa kali blunder, sehingga menit 46 dia diganti oleh Thiago Silva. Nah, Lukaku juga demikian, menit 60 diganti oleh Kai Havertz. Marcos Alonso ditarik keluar di menit 81 diganti Hakim Ziyech. Nah, sementara Arsenal di menit 70 Eddie Nketiah. Nah, ini yang menjadi keputusan penting buat Arteta, karena menarik keluar Eddie Nketiah setelah mencetak 2 gol di menit 70. Ini merupakan keputusan yang benar bagi Mikel Arteta. Soalnya pemain ini kan bisa dicadangkan untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya Arsenal. Soalnya untuk pertandingan berikutnya Arsenal akan menghadapi Manchester United. Nah, ini merupakan keputusan bijak dari
dari Mikel Arteta untuk mengganti Eddie Nketiah, diganti pemain atau striker muda lainnya Gabriel Martinelli di menit 70, ataupun di menit 75 Emil Smith-Rowe ditarik keluar digantikan oleh Cedric Soares, di mana Cedric sendiri ini lebih ke pertahanan atau untuk memperkuat lini pertahanan, soalnya Arsenal sudah memimpin. Alangkah baiknya untuk memperkuat lini pertahanan. Dan di menit 90 Bukayo Saka ditarik keluar digantikan oleh Alexandre Lacazette. Ataupun daftar pemain yang mengalami injury atau tidak bisa tampil di laga malam kemarin antara Arsenal versus Chelsea, di mana Arsenal berhasil mengatasi atau meladeni perlawanan dari Chelsea di kandang sendiri. Berikut ini adalah pemain-pemain yang tidak bisa tampil atau mengalami masalah pribadi. Di Chelsea sendiri ada Ben Chilwell, Mateo Kovacic, dan Callum Hudson-Odoi. Sementara di Arsenal ada Kieran Tierney, Takahiro Tomiyasu, dan yang terakhir Thomas Partey. Menurut saya pribadi, berjalannya pertandingan antara Chelsea melawan Arsenal, di mana dimenangkan oleh Arsenal dengan skor 2-4. Mikel Arteta dan kolega-koleganya bermain dengan sangat bagus, berhasil memanfaatkan peluang-peluang kecil yang dihasilkan Chelsea karena faktor error dari Christian Christensen. Nah, ini merupakan sebuah modal penting bagi Arsenal untuk melakoni laga selanjutnya di Inggris Premier League akan menghadapi Manchester United. Untuk Chelsea sendiri ini merupakan hasil buruk, soalnya pertandingan yang akan datang Chelsea akan menghadapi Liverpool di final FA Cup. Lagi-lagi kedua tim itu saling ketemu atau saling senggol di final. Sebelumnya kedua tim bertemu di final Carabao Cup, sekarang mereka akan ketemu lagi di final FA Cup. Demikian analisa atau review sedikit pertandingan antara Chelsea versus Arsenal. Semoga kalian menikmati konten dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Salam sepak bola.